nyawa telah ku berikan, syuhada rebah Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar. Berkibar tinggi iman digerakkan, iman di dada patriot perkasa. Ansar maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Iwan banggakan dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah SWT. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku yang Pak Iwan banggakan, untuk kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk pelajaran akidah akhlak. Untuk akidah akhlak yang hari ini akan kita pelajari yaitu mengenai kalimah thayyibah hauqalah. Namun sebelumnya, supaya ilmu yang kita tuntut bermanfaat, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengan kita awali doa hari ini, ilmu yang kita tuntut senantiasa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah, selanjutnya akan Pak Iwan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu mengetahui kalimah thayyibah hauqalah dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, kalian mampu melafalkan dan menghafalkan kalimah thayyibah dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi waktu yang tepat bacaan kalimah thayyibah kita baca. Untuk selanjutnya, kalian mampu mengetahui hikmah-hikmah dari kalimah thayyibah hauqalah. Demikian tujuan pembelajaran yang bisa Pak Iwan sampaikan. Untuk selanjutnya, supaya lebih bermanfaat, kalian perhatikan dengan cermat, ya dengan sungguh-sungguh video pembelajaran yang akan kita Pak Iwan sampaikan berikut ini. Silahkan, selamat memperhatikan. Kelas 5 yang Pak Iwan banggakan serta dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya akan kita lihat materi kelas 5 akidah akhlak. Hari ini akan bersama-sama kita pelajari kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang hari ini akan kita pelajari yaitu kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Untuk mengetahui hal itu, nanti kita akan mempelajari tentang pengertian kalimah hauqalah, lafaz kalimah hauqalah, serta waktu membaca kalimah hauqalah, dan terakhir kita akan pelajari hikmah ketika kita mengucap hauqalah itu kebaikannya apa saja. Baiklah anak-anak semua, kita awali untuk materi ini bersama-sama supaya bermanfaat. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yang pertama, pengertian kalimat hauqalah. Apa yang dimaksud dengan kalimat hauqalah itu? Kita lihat bersama-sama. Ya, kalimat hauqalah adalah kalimah thayyibah yang dibaca untuk memohon kekuatan. Tidak hanya kekuatan, tetapi juga untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalimat hauqalah ini kalimat yang kita baca untuk memohon kekuatan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat, manusia itu kadang-kadang tidak berdaya, kadang-kadang ada rasa malas. Maka supaya kita bersemangat, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara membaca kalimat hauqalah.
Selanjutnya kita lihat bersama-sama kalimat hauqalah itu lafadznya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat lafadz dari kalimat hauqalah. Nanti kita baca bersama-sama. Kita lihat lafadznya. Ya, mari kita lafazkan, kita baca bersama-sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Kalau tidak bisa baca Arabnya, maka bisa baca tulisan di bawah ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, supaya hafal, ya nanti kalian hafalkan di rumah. Sekali lagi kita baca. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah lafaz hauqalah. Sekarang kita lihat artinya apa. Kita lihat artinya bersama-sama. Lafaz hauqalah ini mempunyai arti tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Ini lafaz dan arti dari kalimat hauqalah. Ingat, di rumah dihafalkan lafaz hauqalah beserta artinya. Sekarang mari kita lihat bersama-sama kapan kita membaca kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah kita baca 1. Ketika kita mendapat beban berat atau mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Contohnya seseorang punya masalah yang berat. Kemudian seseorang punya masalah kesulitan dalam hidupnya, masalah rumah tangga atau masalah apa misalnya, maka supaya kita diberikan kekuatan, mampu berpikir dengan jernih, mampu kesulitan-kesulitan itu dapat kita atasi, maka kita baca kalimat hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, yaitu ketika mendengar seruan azan, terutama pada lafaz hayya 'alas shalah dan lafaz hayya 'alal falah. Maka ketika muadzin mengucap hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarnya menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang yang ketiga, kapan kita membaca lafaz hauqalah? Yaitu ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalimat ini juga disebut dengan kalimat isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan apa saja? Kita manusia ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Ada permasalahan di dunia ini, ketika kita tidak kuat, maka kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah. Itu waktu yang tepat ketika kita membaca hauqalah. Selanjutnya anak-anakku semua yang disayang oleh Allah, kita akan melihat ketika kita mengucap hauqalah ini, kebaikannya, hikmahnya apa saja. Kita lihat yang pertama. Dengan kita membaca hauqalah 1, tentu saja dosa-dosa kita akan dihapuskan. Siapa yang membaca memperbanyak kalimat thayyibah, maka dosa-dosa akan dihapuskan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Maka anak-anak semua jangan lupa setelah kita mempelajari kalimat hauqalah, mari kita perbanyak membaca kalimat hauqalah supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Yang kedua, hikmahnya yaitu merupakan salah satu amal saleh yang berpahala abadi. Dengan kita memperbanyak mengucap kalimat thayyibah, maka amalan-amalan kita, pahala kita akan bertambah terus-menerus. Selanjutnya, hikmah yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membaca hauqalah ini, maka nanti kita akan panen di surga. Di surganya nanti insya Allah kebaikan-kebaikan dari kalimat ini akan kita terima secara bersama-sama.
kalau membaca kalimah thayyibah, terutama di sini kalimah hauqalah. Selanjutnya kita lihat hikmah yang lain, yaitu dengan kita membaca kalimah hauqalah maka kesusahan-kesusahan yang kita alami akan hilang. Mengapa? Karena kalimah hauqalah ini kalimah yang kita pakai untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kesusahan ini datangnya dari Allah, maka kesusahan ini juga akan hilang ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, anak-anakku semua, dengan kita rajin membaca hauqalah maka akan mempercepat datangnya rezeki, terutama rezeki yang tidak disangka-sangka. Anak-anak membaca hauqalah di rumah, maka orang tuanya mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Untuk itu, supaya kita membantu ekonomi orang tua, anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah, marilah kita rajin membaca kalimah hauqalah. Selanjutnya yang keenam, yaitu kalimah hauqalah ini merupakan tanaman di surga. Artinya apa? Surga itu merupakan sawah. Ketika kita nanti akan memperoleh hasil yang terbaik, maka di dunia ini kita akan menanam dengan tanaman yang baik, yaitu dengan membaca kalimat thayyibah, khususnya di sini adalah kalimat hauqalah. Anak-anak semua, supaya tanaman yang kita tanam nanti baik di akhirat, maka mari bersama-sama kita baca hauqalah. Yang terakhir, hauqalah ini termasuk salah satu pintu surga. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, marilah perbanyak membaca kalimah hauqalah. Tidak hanya membaca kalimah hauqalah saja kita dijamin masuk surga, tetapi kita juga harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Baiklah anak-anakku semua, ini yang telah Pak Iwan sampaikan tadi mengenai kalimah hauqalah. Pengertiannya sudah Pak Iwan sampaikan, waktu membaca sudah Pak Iwan sampaikan, lafadznya sudah Pak Iwan sampaikan, serta hikmahnya sudah Pak Iwan sampaikan. Anak-anak semua yang insya Allah disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana setelah kalian perhatikan pembelajaran yang telah Pak Iwan sampaikan tadi? Mudah-mudahan selalu bermanfaat, selalu riang gembira, dan senantiasa ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dari pembelajaran yang telah Pak Iwan sampaikan tadi mengenai kalimah hauqalah, kesimpulannya, karena banyak terdapat hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kalimah hauqalah, maka kalian harus mempelajari, kalian harus membaca kalimah thayyibah hauqalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Pak Iwan sampaikan. Mari pelajaran hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.